Hai semuanya, sekarang kita akan belajar soal-soal notasi sigma. Yang bagian pertama dalam pelajaran matematika wajib kelas 11 bersama saya Ibu Anastasia Ninotska. Nomor 1, nilai dari sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 dan batas atas 5 dari K pangkat 2 tambah 3K kurang 8 per 12 adalah, kita lihat cara kerjanya, per 12 ini sama saja dengan 1 per 12 kalikan K pangkat 2 tambah 3K kurang 8. Jadi dia sebagai konstanta, jadi ibu bisa pindahkan ke depan. Tinggallah K pangkat 2 tambah 3K kurang 8. Nah, bisa dengan cara agak panjang kayak begini. Kita substitusi dari K sama dengan 1 sampai 5 dari semuanya. Maka didapat min 4. Jadi min 1 kuadrat tambah 3 kali 1 kurang 8. 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kurang 8. Tambah 3 pangkat 2 tambah 3 kali 3 kurang 8. Tambah 4 pangkat 2 tambah 3 kali 8. Lalu setelah itu tambah 5 pangkat 2 tambah 3 kali 5 kurang 8. Jadi hasilnya min 4 tambah 2 tambah 10 tambah 20 tambah 32. Ditambah semuanya hasilnya 60. 60 kalikan 1 per 12 sama saja dengan 60 bagi 12. Hasilnya 5. Kita lihat nomor 2. Nilai dari sigma A dari sigma batas bawahnya 3 sampai 44 dari 5A kurang 7 adalah. Nah, kalau lihat soal begini, masa kita substitusi lagi kayak nomor 1 dari 3 sampai 44, maka kita bisa lihat. Andai kata suku pertama itu kan 3, memang harus kasih masuk A 3. Jadi kita kasih masuk angka pertama 5 kali 3 kurang 7 8. Angka kedua kasih substitusi 4. 5 kali 4 20 kurang 7 13. Angka ketiga 5 kali 5 25 kurang 7 18. Ternyata kalau kita lihat ini 8 13 18 ternyata membentuk deret aritmatika. Dengan bedanya 5. Contohnya 13 kurang 8 5. 18 kurang 13 5. Nah, jadi bedanya 5. Ingat rumus suku ke N dari deret aritmatika, A plus N kurang 1 kali beda. Lalu rumus suku ke N, nah kita substitusi. Angka pertamanya tadi 8, tambah N kurang 1, bedanya tuh 5. 5 kali N, 5N. 5 kali min 1, min 5. 8 kurang 5, itu 3 positif ya. Nah, sekarang kan ditanya tadi berapa hasilnya kalau sampai suku ke 44. Jadi kalau suku ke 44, 5 kali 44 kurang 7. Berarti suku ke 44 ini kalau kita hitung hasilnya kan berapa? 213. Nah, yang tadi di sini 8 kurang 5 jadinya 3 tambah 5N. Jadi 213 sama dengan 3 tambah 5N. Kumpulkan suku sejenis yang konstanta. 213 kurang 3 jadi 210 sama dengan 5N. N-nya 210 bagi 5 sama dengan 42. Lalu ingat rumus suku ke N pada deret aritmatika. N per 2 kalikan suku pertama tambah suku ke N. Jadinya, karena kalau ditanya tentang penjumlahan sigma dari deret ini hingga 44 itu sama saja dengan rumus suku ke N. Nah, di sini dapat kita N-nya 42. Jadi S42 kita masukin ke rumus yang suku ke N dari deret aritmatika. 42 per 2, N-nya kan 42. Suku pertamanya 8 tambah suku ke N-nya, suku ke 44 tadi dapat 213. 213 tambah 8
lalu kali dapat hasil 221. 42 bagi 2, 21. Dikali jadi hasilnya 4641. Namun biasanya nih anak-anak ada yang lupa kalau kerjakan tugas tidak menggunakan deret aritmatika. Langsung saja. Nah, kita lihat. Kalau langsung saja bisa, tapi di sini biasanya rumus yang di bawah, batas bawahnya diubah menjadi 1. Jadi 3 kurangi berapa supaya 1? 2. Kalau di bawah kurangi 1, berarti di atas juga harus kurangi, di bawah dibuat jadi 1. Jadi kan kurangi 2. Berarti di atas juga harus kurangi 2. Jadinya 42 dari 1 sampai 42. Lalu di sini seperti rumus dalam sifat fungsi sigma, kalau berubah batas bawah dan batas atas, kalau dikurangi berarti nanti pada saat di sini ditambah. Jadi A tambah 2. Kali masuk 5A tambah 5 kali 2 10. 10 kurang 7 3. Di sini saya bisa jabarkan jadinya sigma dari yang konstanta 5 pindah ke depan A 4 2 1, yang ini 3. Yang kalau untuk mengerjakan yang sebelah kiri, yang untuk sigma dari A dari batas bawah 1 sampai 42 bisa pakai rumus yang ini. N 42 kali 42 tambah 1 per 2. Sedangkan kalau konstanta sigma dari sebuah konstanta, maka ada rumusnya waktu itu kalau kalian ingat di sifat-sifat sigma yang sebelumnya. 42 kurang 1 tambah 1, batas atas kurangi batas bawah tambah 1 kalikan 3. 3-nya ini konstanta ini. Nah, didapatlah hasil 5 kali 21 kali 43 tambah 126. Hasilnya 4515 tambah 126, hasilnya sama, 4641. Namun kalau menurut Ibu lebih gampang menggunakan yang deret aritmatika, sebab rumusnya sudah pasti, dapat terbukti, sudah jelas, dan lebih teratur. Namun bisa saja kejadian seperti ini jika anak lupa tentang deret aritmatika. Kita lanjut ke nomor berikut. Diketahui persamaan sigma dari K pangkat 2 kali X pangkat 2 tambah 2X dengan batas bawah K sama dengan 3 sampai 7, hasilnya itu 405. Yang ditanya nilai X yang memenuhi. Jadi si XX ini yang kita cari, tentukan nilainya. Nah, kita kerjakan. Kalau dari 3 sampai 7 bisa kita kerjakan seperti ini. K-nya yang 3 ya, sampai 7 bukan X-nya. Jadi 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2, 6 pangkat 2 tambah 7 pangkat 2 kalikan X pangkat 2 tambah 2X, hasilnya itu 405. Setelah dikuadratkan semuanya, hasilnya dijumlahkan, hasilnya 135 kali X pangkat 2 tambah 2X sama dengan 405. 135 ini kita bagi dan 405, hasilnya 3. 3 ini kita bahasa matematikanya kedua ruas kurangi 3 supaya yang kanan jadi 0. Namun bahasa gampangnya yang 3 ini pindah ruas jadi negatif. Sekarang kita faktorkan. Kalau dikali hasilnya min 3 dijumlahkan 2. Jadi X plus 3 X min 1. Maka jadinya X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Nilai oleh karena itu, nilai X yang memenuhi adalah X sama dengan min 3 dan X sama dengan 1. Sekarang kita lanjut nomor terakhir. Notasi sigma yang ekuivalen dengan sigma dari K kali K kurang 4 tambah dengan batas bawah 1 sampai N tambah 10 kali sigma dari 2K plus 1 tambah 8N dengan batas bawah 1 sampai N. Ada pilihan gandanya nih. Nah, bagaimana sih cara kita mencari ekuivalennya? Kita perhatikan. Kita jabarkan dulu satu-satu. Karena kebetulan batas bawah dan batas atasnya sigma ini sama. 1 sampai N, 1 sampai N. Jadi, di sini saya jabarkan yang konstanta 2 ini soalnya dulu. Saya jabarkan nih. 2 sigma dari K kurang K4 tambah 10 tambah 10 sigma dari 2K plus 1 tambah 8N sendiri. Setelah itu konstanta ini saya kembalikan ke depan, saya kalikan ke depan.
Yang ini seperti rumus sigma dari n dari 1 sampai n, maka bisa jadi seperti konstanta. 2K kali K 2K kuadrat kurang 8 tambah 10 kali 2K 20K, 10 kali 1 10. Sigma dari konstanta 8. Nah, ini saya bisa jadikan satu kembali. Sigma dari 2K kuadrat kurang 8K tambah 20K tambah 10 tambah 8. Yang bisa dijumlahkan di sini yang sejenis, min 8K tambah 20K jadi 12K, 10 tambah 8 jadi 18. Setelah itu saya jabarkan lagi. 12 ini jadi 6K tambah 6K. Lalu saya jabarkan lagi yang ini sendiri. 2K saya keluarkan, sisa K plus 3. Tambah 6K tambah 8 ini saya pisahkan lagi. Jabarkan lagi jadi 6K plus 3. Ternyata bisa difaktorkan menjadi 2K plus 6, 2K plus 6 kali K plus 3. Nah, ini saya jabarkan lagi, 2 ini saya keluarkan. Jadinya K plus 3 kali K plus 3. Kalau K plus 3, K plus 3, kalau dikali berarti saya bisa tulis singkat jadi K plus 3 pangkat 2. Sesuai dengan yang ada di sini, tidak ada konstanta 2-nya di dalam, harus dikeluarkan. Karena ada pilihan ganda, jadi kita harus sesuaikan jawaban. 2-nya ini saya keluarkan, di sini bisa. Lalu, sigma dari K plus 3 pangkat 2 dari batas bawah 1 sampai N. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai di sini penjelasan kita dari nomor 4, agak panjang. Sampai jumpa di latihan yang berikutnya. Dah.